kalangan pesantren dan umat Islam itu telah memberi sumbangan besar terhadap bangsa ini ketika akan merdeka dan menyiapkan kader-kader bangsa. Nah, tetapi karena politik pendidikan yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif atau fobi, apa yang dikenal sebagai Islamofobi gitu, maka pada waktu itu sesudah Indonesia merdeka banyak sekali pejuang-pejuang dari kalangan pesantren, dari kalangan umat Islam, anak-anak muda Islam, tokoh-tokoh Islam itu tidak tertampung di tugas-tugas pemerintahan dari negara yang baru ini. Nah, pondok pesantren ini kemudian kembali ke pesantren untuk mendidik lagi anak-anak muda Islam. Tetapi ada juga yang marah. Kami yang berjuang, kok kami tidak bisa menjadi tentara, tidak bisa menjadi kolonel, tidak bisa menjadi kopral, tidak bisa duduk di kantor-kantor pemerintahan. Kenapa? Karena tidak ada ijazahnya. Kenapa tidak ada ijazah? Karena zaman penjajahan orang Islam itu diisolasi, tidak boleh sekolah. Ya sekolahnya paling SD gitu. Nah disitulah kemudian yang marah-marah seperti Kartosuwiryo itu lalu mendirikan Darul Islam. Yang kemudian bersambung menjadi perjuangan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Yang kemudian ini terus masih ada ekor-ekornya sampai sekarang, sehingga ada ribut-ribut soal Panji Gumilang sekarang ini. Iya itu sejarahnya dari situ. Jadi Panji Gumilang ini, saudara sekalian, dulu induknya adalah negara Islam Indonesia. Merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Murtopo memang biasa begitu dulu. Dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama, NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup. Sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya. Yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilidz dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Kalau masih ada orang yang menginginkan kembalinya NII, namanya dia kan bermimpi kan. Ya mimpinya itu kita hadapi dengan cara menyadarkan mereka bahwa kamu tuh mimpi. Untuk bisa menyadarkan orang yang bermimpi kan kita harus menggunakan juga bantuan orang yang sudah sadar. Yang lain masih tidur. Yang sudah sadar itu ya kita lihat waktu itu Panji Gumilang. Program yang dijalankan oleh Panji Gumilang itu adalah program intelijen yang disebut dengan program defeksi. Nah, program defeksi itu adalah memang sengaja dirancang untuk menjebak orang-orang yang masih punya cita-cita, idealisme dan keinginan untuk menegakkan negara Islam ataupun khilafah. Sehingga mereka itu semuanya dikumpulkan dalam sebuah wadah
yang palsu, yang seakan-akan akan mewujudkan sebuah negara Islam dengan cara-cara yang revolusioner. Padahal sebenarnya mereka sedang dijebak berada dalam sebuah organisasi yang palsu itu, yaitu NII KW 9 itu. Yang kemudian mereka dibuat kapok dan jera, dihisap uang-uangnya semuanya. Ada pembinaan dari pemerintah kemungkinan terhadap NII ini. Namun Panji Gumilang ini tidak terus terang kepada kami. Sehingga kalau kami terus terang, kami bisa berkarya di permukaan, berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Buktinya hasilnya adalah pesantren Az-Zaitun. Kalau dia bermain mata sendiri berarti dia menipu kami selama ini. Maksudnya tidak memberitahu Anda itu memberitahu tentang apa? Binaan pemerintah begitu? Betul, binaan pemerintah. Selama ini kami memandang Panji Gumilang itu bukan sosok Panji Gumilangnya, namun negara Islam Indonesianya. Kalau Panji Gumilangnya kami tidak nilai apa-apa dirinya itu.